Karo Pak Jegar. Hah? Ini wong alah kabeh alasane di TV karo toh. Kamu namanya di situ wong. Rokok di bawah HP wong. Suruh minum ae. Apa nih kok? Karo aku karo. Alah. Apa alasane dikate ini cukup. Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video singkat seputaran salah seorang yang tertangkap sebagai provokator dalam demo-demo yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang mereka memang rata-rata ini sepertinya dititipin oleh orang yang mereka ketika ditanya itu nggak mengenal siapa yang nitipin, dan yang biasanya mereka itu dititipin dengan bom-bom molotov ya teman-teman, bom ya berupa botol-botol yang sudah diisi bensin dan dikasih sumbu kain ya teman-teman. Nah ini memang kemudian sepertinya di beberapa tempat kemudian memang para demonstran dan masyarakat itu kemudian ya siaga dan berhasil menangkap orang-orang ini ya. Kita juga nggak ngerti gitu kan, rata-rata kebanyakan sih anak-anak muda ya teman-teman. Ya, memang saat ini kita juga melihat bahwasanya ketika Pak Prabowo Subianto presiden kita sudah kemudian memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas para pelaku, tampaknya juga belum mereda juga ya, sampai semalam di beberapa bahkan menyebar di beberapa tempat, salah satunya di Bekasi daerah Sumarekon kan, terus di beberapa wilayah lain juga belum mereda teman-teman. Yang jelas memang kemudian banyak para demonstran, para masyarakat sekitar terjadi demonstrasi itu rata-rata yang digerakkan adalah anak-anak ya, anak-anak muda mungkin sekitaran usia SMA, dan memang kebanyakan mereka juga kan ada yang mengarahkan gitu kan ke tempat-tempat tertentu dengan media sosial, dan rata-rata kemudian ada orang-orang yang kemudian dititipi dengan bom molotov yang memang kemudian ketika untuk menyerang aparat, membakar kemudian bangunan-bangunan yang jadi target gitu kan. Nah teman-teman, terlepas dari itu tampaknya memang kesininya mulai tampak ketika ada gejolak di masyarakat, ketika kemudian ada celah untuk kemudian timbul gejolak, ada kelemahan atau celah lah. Jelas kan memang kita ini kan banyak masalah negeri kita ini. Dari kemarin ketika kemudian pajak bumi dan bangunan mulai dinaikkan dari beberapa wilayah yang memang kemudian bisa di-cancel tapi melalui demonstrasi dulu gitu kan. Kemudian anggota dewan yang naik gajinya, kemudian tunjangan beras ataupun tunjangan rumahnya juga naik yang nggak masuk akalnya masyarakat, ketika kemudian masyarakat menyampaikan aspirasinya justru wakil-wakil rakyatnya kemana gitu kan, yang dihadapi malah kemudian aparat. Dan ketika ada korban daripada demonstran itu pun kan sudah mulai liar ya, karena memang kalau mahasiswa dan buruh biasanya tertib mereka sampai sore kan, kalau berlangsung malam itu kan memang udah ada via lain ya yang sudah mulai menunggangi gitu kan. Yang jelas sampai kemudian ada korban dari seorang driver ojol pun kemudian para driver ojol pun bersatu kemudian melakukan protes, melakukan demonstrasi masif. Nah, memang kemudian justru wakil-wakil rakyat yang kita harapkan bisa kemudian meredam, turun, karena mereka yang sebetulnya mau ditemuin oleh masyarakat. Sebetulnya kalau ditemuin juga nggak apa-apa ketika kemudian ada aparat gitu kan, justru entah kemana gitu kan, kemana jiwa-jiwa negarawan mereka, nah kemana jadi siapa mereka itu gitu kan, wakil kita bukan gitu kan. Mereka ini ternyata ketika kemudian ya diserang, dijarah oleh massa tempat kediaman mereka, lagi-lagi saya bilang ini melanggar hukum dan tindakan-tindakan yang arah ke yang sudah anarkis dan pidana. Tapi teman-teman, kadang-kadang kita kemudian juga emosi kita terpengaruh karena memang perilaku mereka berlebihan, kita sepertinya nganggap itu hal biasa aja gitu kan. Itu untuk shock terapi ya
memang kadang-kadang kita ngerasa, tapi kesininya saya yakin ini udah mulai ditunggangi gitu kan, yang memang yang mengarahkan anak-anak muda gitu kan, yang kemudian melakukan pengerusakan. Kalau yang dirusak tempat-tempat warga ini juga kan sebetulnya yang jadi korban masyarakat juga gitu kan. Kalau kemudian ada pembakaran merepet ke rumah warga, kayak kemarin ada kemudian di suatu tempat juga ketika ada demonstrasi besar-besaran, yang dibakar motor justru motornya seorang satpam atau security di perumahan, yang ya ini kan korbannya juga masyarakat juga gitu kan. Dan tampaknya memang udah mulai ditunggangi, yang sepertinya memang tujuan akhirnya memang gambarannya sepertinya mendiskreditkan Pak Prabowo Subianto gitu kan. Pelakunya siapa ya kita cuman bisanya kemudian duga-duga dan nggak ada yang tahu. Yang mau ditahu sebetulnya memang pemerintah gitu kan, karena memang mereka punya intelijen, punya segala macam. Dan sebetulnya kan memang udah banyak yang ditangkap yang mengarah mungkin ke pihak-pihak tertentu. Kalau ketika memang kemudian diinterogasi kan pasti ketemu ya teman-teman. Tapi kita yakin memang kemudian memang drama-drama ini semakin kesini semakin mengkhawatirkan, dan saya pikir memang sebaiknya mungkin orang tua, anak-anak muda yang kemudian saya ikut demonstrasi ya, baliknya kepada orang tua itu kan ya, rata-rata kan memang anak-anak yang masih remaja ya, yang usianya mungkin di bawah 20 tahun yang melakukan tindakan-tindakan yang menyerang ya, mengarah ke anarkis gitu kan. Sayang nanti kalau kemudian ada korban ya mereka masih muda usia gitu kan, dan memang rawan terjadi korban. Kayak kalau teman-teman lihat lah kayak di Bekasi, di beberapa lokasi itu anak-anak yang masih muda usia, dan yang bisa nangani sebetulnya kemudian memang orang tua yang ada di rumah yang melarang mereka untuk ini, karena memang ini demonstrasinya udah mulai melenceng gitu kan. Karena kalau menurut saya sih yang paling utama esensinya adalah kemudian ada kemudian kemauan daripada DPR gitu kan, untuk kemudian memperbaiki diri. Yang jelas ini udah tampak Buya Eko Patrio, dan kemudian siapa itu kemarin Ahmad Sahroni ataupun apa rubah kan memang kemudian udah dinonaktifkan kan, artinya memang ada will daripada partai politik itu kan. Artinya ketika udah ada momentumnya seperti itu ya mau nggak mau memang kita harus maksa ya teman-teman, wakil-wakil siapa gitu kan dipaksa. Maksudnya sekarang saatnya kemudian digulirkan untuk kemudian menelurkan undang-undang perampasan aset para koruptor ataupun hukuman mati buat koruptor. Kalau itu kan momentumnya sekarang. Kalau momentumnya sekarang itu kapan lagi? Kalau ini momentum lepas, wacana itu pasti hilang. Dan itu yang memang sepertinya memang ya lewat begitu saja, ketika kemudian demonya malah anarkis dan ngarah ke masalah sosial gitu kan. Kan jelas kalau para buruh untuk pembubaran kenaikan upah buruh dan pembubaran outsourcing itu udah pas mahasiswa salah satu agendanya adalah DPR, karena undang-undang anti perampasan aset ini sangatlah penting sekali gitu kan. Yang momentumnya untuk kemudian menekan DPR saat ini untuk menelurkan undang-undang perampasan aset para koruptor itu udah memang dapat sekarang gitu kan. Karena memang untuk undang-undang perampasan aset atau hukuman mati para koruptor itu kan memang presiden atau eksekutif yang mengajukan, tapi tanpa persetujuan DPR juga percuma gitu kan. Dan ini memang cita-cita para aktivis anti korupsi, masyarakat yang ingin negeri kita ini bersih dari para koruptor dan kemudian bisa progresnya positif ya teman-teman. Kita udah 80 tahun merdeka, tapi kemudian rusaklah kemudian cita-cita para pejuang, para pahlawan. Yang rusak ya nggak lain dan bukan adalah para koruptor gitu kan. Rusak perekonomian. Gimana 1-2 orang bisa korupsi sampai ratusan miliar gitu kan. Ini luar biasa sekali, dan itu memang satu-satunya jalan memang kemudian dengan memberikan efek jera ya teman-teman. Sebetulnya itu masalah utama bangsa kita ya teman-teman. Akar masalahnya yang
kita juga nggak ngerti gitu kan, kenapa memang kemudian wakil-wakil kita di parlemen begitu susahnya, begitu alotnya ketika kemudian ingin menggolkan itu ya, wacana doang gitu kan. Dan ini yang kemudian bikin kita semua kesal ya, kita geram. Oke, kita kadang-kadang lihat kayak kemarin drama-drama jarahan gitu kan, ke tempat orang-orang tertentu. Nah, itu saya ngerti, kita akal sehat kita melanggar norma-norma hukum dan juga melanggar norma agama, tapi karena memang kekecewaan kita itu udah luar biasa, kadang-kadang kita justru banyak saya lihat kemudian orang senang gitu kan. Nah, ini momentumnya saat ini ya teman-teman, untuk kemudian untuk menelurkan undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Jangan sampai kemudian justru berbelok, dan ini tampaknya udah berbelok, banyak ditunggangi, dan akhirnya memang kemudian kesininya justru ada benturan masyarakat dan aparat gitu kan. Yang paling penting adalah saat ini memang kemudian dari pihak penguasa, pemerintah ya menangkap aktor-aktor provokator ini, walaupun kita nggak tahu siapakah mereka. Yang lebih tahu adalah kemudian pemerintah yang punya badan-badan untuk kemudian institusi untuk mengungkap hal tersebut. Nah, itu aja teman-teman bulan kita di pagi hari ini. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan membuat tulis di kolom komentar. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.